Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, minggu pertama di bulan Juli. Saya kali ini akan coba share analisa di XAU/USD atau Gold untuk weekly, previous weekly untuk minggu depan, dan review untuk minggu yang kemarin ya. Oke, kita langsung aja ke time frame weekly ya. Untuk minggu kemarin tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli itu muncul candle Morubozu ya. Morubozu ini tandanya kuat untuk bullishnya. Candle hijau bullish ini Morubozu artinya dia tidak ada wick ya, jadi gundul dia. Kalau bahasa Jepangnya itu Morubozu itu gundul, jadi nggak ada wick atas maupun bawah, jadi penuh gitu. Ini artinya menandakan reversal dari minggu yang sebelumnya. Minggu sebelumnya kan ini doji ya, doji, kemudian dilanjutkan sekarang minggu yang kemarin itu Morubozu, ini kuat, kenceng bayarnya. Alhamdulillah sesuai dengan analisa dari minggu ke minggu ya, hari per hari analisa di channel saya. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang menonton video analisa saya mendapatkan manfaat dan mendapatkan profit yang bagus ya, yang besar gitu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari channel kami. Oke, kita lanjut. Untuk weekly seperti itu, jadi ini kuat buyersnya. Ini levelnya ditutup, bentar ya teman-teman ya. Tuh. Nah, di minggu kemarin itu bergerak antara 2319 sampai ke 2390, sebentar, satu ya, 92 sorry 2392 poin sekian ya, kurang lebih segini lah. Artinya ini cukup besar ya. Untuk weekly masih cukup normal ya, di sini di 696 pips atau 69 dolar per troy ounce. Oke, kita turun time frame ke daily. Nah, untuk daily sama, ini juga pelanjutan ya. Kita hilangin dulu. Untuk candle daily yang terakhir kemarin itu cukup gede, ini juga Morubozu. Jadi persis di analisa harian kami mengidentifikasi ini buyer masuk nih. Ini dari hari Kamis minggu kemarin, kemudian ini akumulasi, di hari Rabunya dia keluar dari akumulasi, kemudian hari Kamis pada saat fomsinya, setelah fomsi itu kan bank libur tuh, jadi volume perdagangan cukup rendah. Ini dia menciptakan doji. Nah, setelah doji saya bilang kalau ini menjadi king doji maka kuat naik sampai ke arah sini. Pertama kan level yang akan ditembus tuh sini, saya bilang level pertama ini tembus di sini. Ini gampang banget ini, karena nanti di time frame kecil akan kita bahas ya. Kenapa kok gampang kenapa saya bisa bilang ini gampang ditebus ya? Bukan karena kebetulan. Nah, ya ini kan memang kita analisa, jadi bukan ya, oke lah, mungkin ada sedikit keberuntungan. Namanya analisa itu kan nggak pasti benar, pasti ada salahnya. Tapi ya saya anggap kalau kalau profit itu bonus aja, karena mindset saya bahwa trading itu stop loss itu udah hal yang pasti. Jadi kita hitung resiko stop lossnya itu berapa dolar, ya itulah yang kita resikokan gitu. Jadi mindset kita akan kita perbaiki, dan itu menghindarkan dari mindset kita pengen cepet kaya instan ya, layering, kemudian lotnya besar-besar, tidak hitung resiko. Ya mohon maaf, itu karena banyak sekali teman-teman yang DM juga ada konsultasi ini begini bang ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa nyalain, karena kan keputusan ada di tangan teman-teman, dan analisa sendiri itu juga nggak salah. Jadi ke tingkat kepedean masing-masing kan mungkin analisa saya jadikan bahan acuan atau bahkan justru bahan
kebalikan, misalkan saya buy mereka akan sell. Ya saya sih nggak maksain gitu, tapi yang pasti secara prinsip ya untuk trading style masing-masing ya. Kalau misalkan mereka bisa yang scalping dengan banyak layer, dengan lotnya besar-besar, ya itu resikonya cukup besar. Tapi ya ada juga yang profit ya, kita nggak menutup mata, memang itu godaannya, itu profitnya sebegitu. Tapi kalau salah tanpa stop loss langsung kena set margin call, ya itu saya sangat prihatin ya. Oke, saya sebelumnya saya juga mengucapkan selamat yang udah ikut signal di VIP kami, misalkan dapat profit ya alhamdulillah, kita nikmati minggu ini. Kemudian bagi yang teman-teman kemarin buy stop kan dapat tuh, yang pakai signal dari sebelum news kan juga profit. Lalu yang kemarin sell stop juga dapat, tapi kayaknya nggak ke-trigger tuh, ada beberapa yang sell stopnya nggak dapat order gitu. Makanya kalau news itu kadang-kadang begitu, quote ya, requote-nya itu nggak dapat, jadi dia kan jual, nggak ada dapat pembeli, jadi ordernya nggak kebuka gitu. Ada juga keseret, opennya berapa, ternyata realnya opennya di berapa. Nah itu biasa. Makanya saya sebenarnya sangat menghindari trading di news ya. Itu lebih ke ya biasanya hari Senin, Selasa, Kamisnya profit, Jumatnya ini bisa diambil lagi sama market. Oke, ya itu aja ya, saya lanjutkan untuk analisa di XAUUSD. Oke, di daily itu Morubosu juga. Jadi King Doji-nya ini bisa memberikan informasi bahwasanya harga akan naik, dan ini 1 2 3 ini naik terus. Kalau ngesel, aduh, kita mesti lihat ya di sini ya. Di sini ada daily bearish order block di sini di level 2407 sampai 2451. Mungkin di sini kita akan cari konfirmasi decisional POI. Apakah di sini ada pembalikan arah atau justru ini akan ketembus sampai membuat all time high baru. Nah, ini sangat kritis ya di sini ya. Karena ini udah ke-tap ya, untuk yang level ini di 2388 udah ke-tap, udah break. Udah break artinya apa? Ini secara arah harga dia akan naik dulu. Mungkin di sini akan retest biasa. Nanti kalau misalkan daily retest, coba kita tarik Ibu ya dari candle ini, apakah ada kemungkinan untuk retestment sebentar. Kita coba turun time dulu di daily ke tuh, lihat tuh satunya, maybe ini udah close. Ini daily ya, satu daily itu kayak gitu kemarin. Nah ini kewajem banget kemarin tuh newsnya. Oke, tak hapus dulu biar enak. Kemarin saya tandain ini sebagai bull penan. Ingat ya, chart pattern itu di smart money concept itu adalah liquidity. Makanya kemarin tuh turun dulu, ketika news turun ngambil liquidity. Liquidity itu adalah bahan bakar market. Ambil semua liquidity, ini liquidity. Ambil semua orderan di sini, mungkin ada beberapa orderan yang belum dapat tuh, dia turun ambil jemputan naik ke bawah. Yang buy di sini stop lossnya plus keseret juga, atau yang buy limit tanpa stop loss ya margin call. Ini di sini coba kita tadi kan dari daily ya, daily tembus naik. Oke, kita coba mapping market structure daily dulu ya. Untuk daily, di sini terakhir itu ada liquidity, sweep liquidity di daily. Ini kalau decisional POI di sini, kalau ini bisa memberikan reaksi atau tolakan, rejection, dia bakal turun jauh, bahkan akan ngebreak di low H4-nya di sini di level 2277 sekian lah. Itu bahkan akan mantul bawa ke sini jauh. Oke, decisional POI-nya di sini. Ini penting nih di sini nih. Area penting kita ini krusialnya di sini nih. Apakah dia akan bikin all time high atau dia akan turun jauh ke bawah? Nah, ini kan bullishnya udah cukup inilah, udah
setelah beberapa hari bearish, kemudian bullish, daily-nya segini. Sebentar saya cek dulu di mapping market structure-nya. Ini break trend line. Di sini masih, ini tadinya kan high value-nya kan di situ. Berhubung karena di sini tidak ada break of structure, maka untuk higher high atau high value-nya itu saya pindahin ke sini. Oke. Saya pindahin ke level ini. Nah, di situ. Ini higher high valid, kemudian ini higher high di daily ya. Higher high daily-nya di sini, di level 2448. Nah, ini menjadi liquidity lagi nih kayaknya nih. Nah, ini sweep lagi ke atas, udah. Ini reject, sweep bisa ke bawah. Kalau ini dia penuh, dia bakal bikin all time high yang lebih kuat. Intinya di sini adalah harus break body candle. Kalau break seperti ini ya turun lagi. Kalau break body candle, nah ini akan lanjut naiknya akan lebih jauh. Karena gini, secara fundamental ya, saya akan sedikit cerita. Beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, saya baca beberapa berita di tingkat ketegangan geopolitik ini cukup kembali memanas lagi. Yang kita tahu sekarang kan yang lagi memang yang sudah tegang dari beberapa waktu terakhir yang gak lama, Ukraina, Rusia, kemudian Palestina dengan Israel, kemudian Israel dengan Lebanon. Kalau yang kemarin itu terakhir Yaman ya, dengan kalau nggak salah itu udah kayaknya udah nggak terlalu ini banget gitu loh, Houthi itu. Nah, sekarang saya baca di kemarin kalau nggak salah di sidang PBB itu Rusia memberikan statement kepada Israel. Kalau Israel ngebantu Ukraina, katanya dia bakal kirim rudal Patriot ke Ukraina. Kalau Ukraina dibantu oleh Israel, maka jangan salahkan Rusia kalau dia akan bombardir Israel, karena dia akan ngebantu Lebanon dan pastinya secara militer full force ya. Artinya di sini akan berhadapan secara langsung. Nah, ini bahaya. Kalau udah begitu, harganya ini udah nggak ketulungan ini naiknya, bisa $3.000. Udah pasti itu. Nah, ini yang mungkin kita perhatikan ya. Makanya kalau untuk sell hati-hati banget. Di sini POI-nya di sini. Kalau misalkan berharapnya turun ya saya nggak tahu ya. Kalau untuk saat ini fundamentalnya sangat mengerikannya ada begitu. Jadi Amerika sendiri juga jiper loh, mereka takut tuh. Kalau seandainya Rusia berhadapan dengan Israel secara kekuatan persenjataan dan kekuatan pasukannya, udah pasti Israel kalah. Amerika mau bantu. Amerika aja ekonominya berantakan, dolar udah runtuh loh. Kita coba lihat dolar ya. Saya sih udah nggak terlalu pusing ya sama forex factory di news itu, bodo amat. Kita mau pakai analisa, kita market structure aja. Karena kalau misalkan kita ngomong secara fundamental market structure, fundamental di news di forex factory, nggak ada yang bener, itu sampah semua. Jadi udah kita buat panjangin aja biar kontennya agak lebih panjang membahas. Tapi itu nggak akan kita jadikan patokan utama, hanya tambahan aja, nggak akan merubah karena kita strict market structure is king. Oke? Itu aja secara technical. Fundamental atau news itu hanya untuk mempercepat area TP kita atau sekaligus stop loss kita. Nah, kita bisa lihat dolar. Coba dolar jatuh. Ini memang sempat bullish ya. Di sini kita ngebreak level bearishnya, kemudian dia bikin change of character, dia naik. Nah, ini mungkin jatuh, nggak tahu nih. Kalau misalkan dia turun sampai sini nggak bisa bangkit, ya sudah, dia bakal jauh lebih dalam jatuhnya. Akan jatuh lebih dalam ya. Oke, di sini kelihatan ini bearish momentumnya 1 2 3 4, belum ada tanda-tanda kekuatan untuk naik. Ekonomi Amerika kayak gini mau macam-macam sama Rusia, ya habis lah. Oke, balik lagi ke XAUUSD. Oke, di XAUUSD daily-nya seperti itu ya. Kuat naik, jangan dilawan untuk sell. Oke, kita balik ke 4 jam. 4 jam market structure-nya masih bullish.
dia bikin break of structure di sini. Di sini high validnya disahkan oleh inducement di sini. Ini menjadi high valid dan low valid. Oke. High valid dan low valid. Oke, ini struktur yang impulsifnya ya. Sekarang ini masuk struktur yang korektifnya. Apakah ini sudah memenuhi syarat untuk dibilang korektif? Karena gini, di Elliott wave itu kan di Elliott wave itu gerakan impulsifnya itu kan 3 wave ya. 3 wave ini ya pakai ini. Nah 1 2 3 4 5. Oke. Biasanya wave ketiga ini akan lebih panjang dari wave ke-1 dan wave ke-5. Itu patokan di Elliott wave ya. Kemudian korektif, ini kan impulsif. Kemudian korektif itu gerakannya selalu begini. A B C. Nah, setelah ini dia akan lanjut impulsif lagi, membentuk gelombang 1 2 3 4 5. Begitu seterusnya, begitu aja. Jadi kalau misalkan ini berubah karakternya, makanya di sini biasanya akan break. Kalau kita lihat di perjelas di time frame kecil itu akan ada change of character gitu ya. Nah, ini saat ini kondisi di 4 jam ini di level ini. 1 2 3 4 5 impulsif, 1 2 3 IBC correction. Ya, coba kita terapkan di ini ya. Terapkan di mapping market saja kita. Nah, ini impulsifnya 1 2 3 4 5. Ini oke. Kemudian ABC nya B C. Nah, sampai sini ya. ABC nya sampai sini. Nah, ini wave nya begini. Bentar, 1 2. Nah, dia 1 2 3. Ini lebih rendah nggak sih? Oh enggak, dia begini dia. Ini kan lebih rendah walaupun sweep, tapi ini kita ngebacanya sebagai swing. Jadi ini 1 2 3. Tak hapus ya. 1 2 3 4 5 gitu. Ini masih menyelesaikan wave ketiga. Kalau ini benar misalkan Elliott wave-nya begitu, karena wave ketiga ini akan lebih panjang daripada wave ke-1 dan wave ke-5 gitu. Nah, ini level di sini nih di sweep ini kalau misalkan di sini ini kan banyak sekali order yang belum mendapatkan order sell ya, order penjual. Itu kan ini banyak banget ini. Belum mendapatkan orderan. Nah, kita coba ganti ke, saya biasanya gini ya teman-teman, ngelihatnya di situ banyak orderan apa enggak tuh begini. Kita ganti garis. Nah, ganti line. Adanya banyak gerakan begini. Ini artinya banyak sekali. Ini area SND ya, supply demand. Kebetulan kalau di atas ini berarti kan supply. Ini banyak. Nah, tadi balik lagi ke teman saya ini saya bilang ini nggak ada banyak orderan. Ini nggak ada, cuma satu aja garisnya, cuma gini doang. Ini yang saya maksud tuh begini. Ini untuk edukasi. Nah, ini sama ini beda kan? Coba bisa bedain nggak? Ini banyak gerakan gini, gerak. Ini banyak orderan, order jual yang belum dapat pembeli gitu istilahnya. Kemudian di sini gerak. Ada nggak banyak. Jadi penjualnya lebih sedikit gitu loh. Makanya ketembus, orang beli habis, barangnya langsung habis. Nah, di sini penentuannya di 2400 sekian ini apakah bisa membalikkan situasi? Bisa. Kalau penjualnya
lebih sedikit daripada penjualnya, pembelinya lebih sedikit dari penjualnya, maka harga akan turun ke bawah, bikin real shock atau ya minimal koreksi dulu lah. Koreksi sampai mana gitu ya, minimal koreksi sampai berapa lah, nanti apakah lanjut naik lagi, apakah langsung turun, itu aja, simple aja kita. Nah ini coba kita lihat di sini, ini benar ada order block, ada FVG, tapi kok gampang ketebus bang? Iya, soalnya apa? Supply-nya dikit bro, gak ada kayak gini candle banyak begini, ini banyak jual beli banyak transaksi. Kalau ini kan nggak ada, ini sedikit lah, makanya dia ada reaksinya nggak terlalu banyak, langsung pump. Oke sebentar, H1 nya oke, H4 dulu, tadi kan belum selesai ya. H4 bos di atas. Nah di struktur internalnya ini kan saya jadikan sebagai inducement H4, turun, inducement turun maksudnya, karena kan ini low. Nah kalau ini nanti menjadi inducement di dalam struktur penurunan ya, ini sebenarnya udah valid gitu loh. Low yang di sini menjadi valid, akan dituju menjadi sell side liquidity. Jadi pergerakannya nanti seandainya ini nanti ternyata akhirnya banyak supply di sini bisa melakukan rejection kepada pembeli, maka harga akan turun ngebreak sini. Ini menjadi sell side liquidity. Sell side liquidity. Oke. Nah, menjadi sell side liquidity. Kalau ini menjadi break di H4 ya, sell side liquidity ini akan menjadi break of structure lanjutan. Karena kan di sini kan bos, ini udah bos. Kok bos bang? Iya, soalnya ini kan pullback diambil, menjadi ini inducement turunnya kan di situ. Sebentar. 1, 2, ini bos kan cok, real cok, minal coknya sini. Ini kan inducement minal cok. Bos. Wah, enggak ding. Ini jadi real cok ini. Ini cok nih bosnya. Ya ada dua pandangan ya. Ini bisa menjadi inducement untuk turun atau menjadi real cok untuk naik. Ini kan bearish di mana? Bearish di internal. Kemudian ini menjadi real cok dari bosnya ini. Ini bisa ya, ini yang paling kita perhatikan untuk selanjutnya next itu di sini. Apakah begitu? Ini skenario pertama. Atau begal break lanjut jadi all time high. Jadi untuk minggu depan gimana bang? Minggu depan kita akan tunggu dulu ya reaksi. Saya belum akan open posisi dulu untuk Senin ya. Kemungkinan saya tunggu, ini kan belum ketutup nih. Ini baru nyentuh FVG. Belum malahan. Di H1 belum. Nah, nanti di sini akan kita lihat apakah ada reaksi. Biasanya reaksinya kita di low time frame. Kita akan lihat apakah ada real shock. Nah, kalau real shock ya kita akan cari momentum untuk sell gitu. Ya kalau intraday ya kita terbatas saja, jangan berharap langsung turun sampai sini jauh gitu. Yang realistis saja, karena pergerakan itu kan naik turun. Kalau misalkan seret langsung turun ya nggak mungkin. Ini aja loh kemarin itu loh turun kayak gini, kurang ajar newsnya. Naik di sini langsung jebret turun, naik lagi. Jadi sekali lagi bahwasanya chart pattern itu di SMC itu adalah liquidity. Dia ngambil orderan dulu baru dia naik kenceng. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa minggu depan ya. Jadi masih belum bisa menentukan. Kalau yang kemarin kan kita sudah kelihatan strong bullishnya. Nah ini sebenarnya masih bullish. Oke, masih bullish. Cuman
apakah dia akan turun. Misalkan dia turun di sini, kita retracement, kita akan buy di sini gitu. Tapi kalau misalkan sell-nya ya saya tunggu akan di atas lagi, jangan di sini kita sell, remuk nanti. Di sini kita tetap buy, tapi kita tunggu reaksi di sini apakah ada turun dia, karena di H1 ini saya mapping ya. Mapping bos di sini H1 untuk dia udah diambil inducement. Berarti ini udah menjadi bosnya di sini H1 ya. Nah, di sini nggak ada inducement, up naik terus naik. Nanti sampai tunggu ada pullback, inducement diambil. Nah, itu menjadi valid. Dia akan turun, retracement, dia baru naik lagi. Kalau struktur bosnya itu di break, bakal jadi belcok. Gitu aja sih simpelnya. Oke, tak lupa sebelum saya tutup untuk video kali ini, misalkan teman-teman mau join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship sudah penuh, sudah diambil seatnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan teman-teman mau join atau mentorship one on one ya, kita bukan kelas, kontak aja nggak apa-apa. Nanti kita jadwalkan, misalkan nanti apakah untuk periode berikutnya, nanti yang penting pesen aja dulu, nanti apakah memang masih bisa, nanti kita atur tergantung. Kalau mentorshipnya yang sekarang ini kelar ya, nanti kita bisa ikutkan di periode selanjutnya. Jadi saya nggak mau maksain diri karena takutnya malah nggak maksimal. Baik, saya udah close yang ini. Nanti kalau seandainya ini selesai, nggak apa, kalau mau join chatting aja, nanti kita waiting list aja antriannya. Jadi teman-teman sudah dapat prioritas gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar, cepat memahami, bisa menjadi analisa mandiri gitu. Jadi tradingan kita menjadi tanggung jawab kita sendiri, itu lebih bagus sih sebenarnya. Jadi saya nggak nyalain VIP Fitnya karena kan sebenarnya juga untuk pembanding, tapi nggak apa-apa, mau pilih yang mana terserah, silahkan. Terus kalau mau join ke channel yang gratis boleh, nanti ada link di deskripsi juga, silahkan join. Nggak apa-apa, di situ ada diskusi, sampean ngobrol aja di situ, ngobrol. Kalau memang kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa jawab ya kita akan cari tahu apakah jawabannya yang bagus gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa weekly hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi sudah nonton sampai selesai. Akhirul kalam, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.